Halo Sobat Bengkel Admin semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu sukses dalam setiap usahanya. Selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel dengan saya Bagus Setiawan untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan Google Sheet. Topik kita kali ini adalah mengulas perbedaan antara VLOOKUP dan XLOOKUP. Yang saya ketahui ada 3 perbedaan inti, yaitu ke-1, pada VLOOKUP kata kunci yang ada di tabel sumber harus di posisi kolom paling sebelah kiri, pokoknya mah pang kiri weh. Nah, kalau di XLOOKUP kata kunci bisa di kolom mana saja, terserah. Yang kedua, indeks atau informasi yang ingin ditampilkan hanya satu, dan itu ditentukan dari nomor kolom. Jadi ditentukan ini ada di nomor kolom keberapa. Sedangkan pada XLOOKUP, indeks atau informasi yang ingin ditampilkan itu berupa rank atau rentang, hingga informasi yang ditampilkan dapat lebih dari satu kolom. Yang ketiga, jika indeks tidak ditemukan, maka informasi yang akan ditampilkan adalah informasi yang terakhir atau yang bernilai cross NA, begitulah. Itu pada VLOOKUP. Kalau pada XLOOKUP, jika indeks itu tidak ditemukan, maka informasi yang ditampilkan itu bisa diatur. Bisa cross NA atau yang kita tentukan. Kita mau tentukan apa, misalnya kosong, tidak bernilai, tidak ditemukan, itu bisa dibuat. Nah, untuk lebih memahami, kita praktekkan saja ya. Nah, ini tabelnya sudah saya buatkan, tabel contohnya, misalnya data karyawan. Nah, pertama kita contohkan dulu VLOOKUP. Jadi pada VLOOKUP kata kunci ini harus berada di tabel ini harus berada di posisi paling kiri. Nah, ini. Jadi di sini kata kuncinya misalnya 7. Itu. Nah, kita coba ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Ini kata kuncinya. Pilih ranknya yang ini, yang posisi awal rank itu harus sebelah kanan. Posisi awal ranknya ya yang harus sebelah kanan. Nah, terus mau ditampilkan informasi pada kolom keberapa? Yang nama ini kolom kedua, NIP kolom ketiga, tanggal lahir kolom keempat. Nah, ini terserah mau kolom berapa, kita ke kolom kedua aja ya, nama. Enter. Nah, dapat. Kita ganti 12. Tuh, dapat 12. Jadi walaupun ini datanya tidak terurut, dia akan dapat. Nah, paling tinggi kan 15. Kita coba 16. Muhammad Rafi ini. Jadi info misalnya 44. Nah, tetap, jadi kalau tidak ada di rank ini, tetap dia angkanya itunya pasti ke informasi yang terakhir. Misalnya kita kembali ke 7 misalnya. Maman 7. Nah, angka 7 ini kosong, misalnya kita hapus. Koswara. Kenapa koswara? Ini informasi terakhir dari nilai 7 ini. Nilai 7 tadi kan di sini nih. Nah, informasi ini dia akan informasi ke yang terakhir. Tapi kalau melebihi batas yang tidak ada, ini hanya melengkapkan. Nah, itu. Coba kita ganti lagi 7. Kita ganti 9. Masih Maman. Agak ngaco kan? Kita ganti 5. Koswara. Jadi dianggapnya tadi 7 itu tidak ada.
Kita hapus angka 2. Jadi gitu. Bisa ngaco-ngaco gini nih. Jadi yang tinggal 7 yang terakhirnya ini. Jadi kita kalau nyoba nomor ini berurutan ya. Ini kan tidak berurutan. Tuh. Nomor 9. Jadi dalam penggunaan VLOOKUP itu nomor harus berurutan sesuai angka ya, numerik. Itu. Kalau angka 9 ini kita hapus, tuh, dia masuk ke terakhir. Kalau angka 9 kita pasang lagi, masuk lagi. Jadi kalau angkanya lebih dari 15, terakhir yang ini ya dapatkan. Begitu. Nah kalau VLOOKUP yang terisi gini, ini harusnya ada lagi perintah lagi, ini ada true, ada false. Kalau nggak ditulis ini, berarti terpasang default itu dibacanya true. Nah, jadi kalau di sini nilai true, gak usah ditulis juga, itu udah otomatis true. Tapi kalau mau ditulis false, kita tulis false. Nah, kalau nilai false, ini kalau kata kunci tidak ada di tabel, itu nilainya NA. Coba kita ganti lagi angka 7. Mama. Kalau angka 7-nya ini kita hapus, ya. Jadi ini lebih mudah ya, lebih enak. Jadi nggak salah informasi bahwa ini tidak ada angkanya. Kalau kita pakai tadi rumusnya ini false. Jadi kalau dengan kode kayak gini berarti tidak ditemukan nilainya. Tapi kalau pakai true itu informasi ke paling akhir, data yang paling akhir. Kalau nilainya yang nggak ada yang di tengah, paling akhir setelah sebelum nomor itu hilang, begitu. Itu kalau VLOOKUP. Tadi yang VLOOKUP ini kan kata kuncinya yang paling sebelah kanan. Bagaimana kalau kata kuncinya NIP? Mari kita coba. Misalnya B001. B0001. Nah, kita rubah lagi rumus VLOOKUP-nya. Kata kuncinya tetap di M, tapi ranknya ini harus dari sini. Jadi kata kunci ini harus pang kiri, nah ini dari sini. Nah, begitu. Koma yang keberapa? Misalnya dari sini 1, 2, 3, 4 ke 4 misalnya. 4 enter. Tuh, dapatkan huruf L sini. Tapi dengan kode ini nggak bisa nyari nama karena nama ini ada di sebelah kirinya. Itu kelemahan VLOOKUP. Tuh. Nah, perbedaannya dengan XLOOKUP bisa dengan kode ini mencari yang informasi yang ditampilkan ada di kolom sebelah kirinya lagi. Nah, dengan VLOOKUP kelemahannya seperti itu. Oke, kita mulai coba sekarang dengan VLOOKUP. Oke, pertama kita coba dulu yang XLOOKUP ini sama dengan VLOOKUP. Kata kuncinya itu pang kirina, misalnya 4. Caranya berbeda, sama dengan XLOOKUP mana kata kuncinya ini 4. Nah, perbedaannya di sini. Jadi bukan rank secara keseluruhan yang kita tandai. Jadi rank kata kunci ini di mana? Nah, ini nih rank kata kuncinya di sini. Nah,
Jadi angka 4 itu ada di antara sini. Baru di sini informasi mana yang mau ditampilkan. Misalnya informasi yang mau ditampilkan di kolom ini. Enter. Tuh. Gitu perbedaannya 7, 8. Tuh. Nah, ganti. Informasi yang mau ditampilkan bukan di situ. Tapi di sini. Tuh, sales. Jadi seperti itu penggunaan VLOOKUP. Jadi perbedaannya pada VLOOKUP bukan hanya satu kolom yang bisa ditampilkan, tapi ada beberapa kolom. Misalnya kita hapus ini. Oke. Kolomnya dari sini sampai sini. Atau jangan terlalu banyak ya, dari sini sampai sini. Enter. Tuh. Kan? Ini perbedaan VLOOKUP dengan XLOOKUP. XLOOKUP cuman hanya satu kolom. Tapi kalau XLOOKUP ini bisa beberapa kolom sekaligus ditampilkan. Nah, sekarang kita coba lagi. Ininya pakai NIP, kata kuncinya. Kata kuncinya misalnya S0005. Ntar. Oke, perintahnya kita ganti, kuncinya tetap di situ. Terus ini kata kuncinya itu ada di mana? Kita klik aja C-nya nih. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang rank mana yang mau ditampilkan? Nah, ini bisa mundur. Nah, enter. Tuh. Jadi bisa dengan kode ini bisa dimundur namanya, dapat informasinya. NIP-nya pun bisa tampil kembali. Nah, kalau kodenya ini diganti dengan karena tadi ininya pakai C, berarti kan judulnya ke bawah juga. Kita ganti ininya pakai NIP. Nah, judulnya semua tampil tuh. Itu kelebihannya. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada kodenya di situ? Misalnya U. Nah, ini kan NA. NA ini kita bisa ganti kalau di VLOOKUP. Bagaimana caranya? Kita coba ya. Oke. Kita ganti, ditambah lagi ini koma, nah, tidak ditemukan, misalnya kita gantiin. Nah, kan? Jadi kalau tidak ada, itu tidak ditemukan. Gitu, bisa jadi atau di sini bukan tidak ditemukan, kosong saja, ya udah tanda kutip aja. Tuh, jadi kalau tidak ada, dia kosong, blank. Jadi bisa kita atur informasi kalau memang data yang dicari itu tidak ada. Itulah salah satu kelebihan XLOOKUP. Kalau ini kita hapus lagi. Oke. Jadi kalau kita kesalahannya mendekati, misalnya di sini kita ganti D000. Oke, kalau kita tambahkan, misalnya nih klik 1. Apa fungsinya 1? Nah, kalau data yang dicari tidak ada, kalau memang kosong, kosong dia, karena tadi kan kosong ya. Kalau misalnya teman kita D, nah ini D yang paling atas, lestari ini, D yang paling atas, datanya yang paling depan. Kalau kita di sini dikasih -1, nah kalau tidak ditemukan, ini akan ditemukan data yang paling terakhir, D yang paling terakhir.
Rijal. Nah ini kan, itu Maman. Mana Maman? Mana Maman? Oh ini. Jadi kenapa Maman? Kalau -1, jadi yang terakhir tetap yang terakhir tapi sebelum D, yaitu C. C yang paling atas. Coba kita kasih K. Rijal. Tuh Rijal. K, kenapa nggak S? Karena K dulu, baru S. Jadi sebelum K itu D. Makanya ke sini. Jadi gitu. Itu fungsinya 1 atau -1 tersebut. Nah, demikianlah fungsi perbedaan antara VLOOKUP dan XLOOKUP. Juga kelebihannya. Tapi ada lagi nih penggunaan XLOOKUP yang lain. Saya punya ide. Coba ya. Saya punya ide untuk mencari biodata misalnya. Kita coba di bawah nih. Di sini ya. Klik. Kata kuncinya kita dari nomor induk pegawai NIP ya. Misalnya K0006. Nah, nanti atau begini. Kita pakai data validasi. Di sini udah 19. Kita cari ranknya biar gampang nanti ya nyari itunya. Klik. Dari C2 sampai C16. Atau gini saja. Cancel ya. Ntar. Kita cari ranknya ini. Oke. Save. Dapat. Nah, jadi kita nggak usah klik-klik lagi. Nah, di sini kita pakai fungsi transport, dibalikan. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Transpose. Klik. Untuk judul dulu ya. Judul set ke sini saja. Enter. Oh. Oke, kita perlebar. Oke, kita pakai rumus XLOOKUP. K-nya ini, koma, ada di sini, koma, ini yang mau ditampilkan. Enter. Oh. Sudah dapat ya. Janganlah. Kita kurangi yang ini. Jangan J. Kita sampai I aja. Nah, kita sudah dapat ini. Oke. Terus kita transportkan ini digabung pakai rumus tadi. Transpose. Enter. Sudah tuh ke bawah. Dapat nih biodata kan. Tanggal lahir, nik, apa segala macam. Jenis kelamin. Oke ya. Jadi kalau memang tabelnya panjang, susah baca, kita buat seperti ini aja. Terus kita ganti mau nyari siapa ini. Oh. Kalau karyawan panjang bisa pakai barcode. Nanti tinggal scan barcode, track, nongol datanya. Track, nongol datanya. Itu mudah untuk mendapatkan biodata. Oh, kita tambah satu lagi ya. Biodatanya itu kita tambah foto. Ini ada link foto di sini. Kita gabungkan. Warna ya. Oke, kita kasih rumus pakai XLOOKUP lagi saja. XLOOKUP. Kata kuncinya ini, koma. Ada di mana kata kuncinya? Ada di sini, koma. Informasi apa yang ditampilkan ini?
enter. Nah, ini kan merupakan link foto. Bagaimana link foto itu bisa menjadi foto? Kita tambah fungsi image. Ini enter. Jreng. Kita ketengahkan gambarnya biar enak. Tuh. Ganti kita ya. Jreng. Ganti lagi. Jreng. Ganti lagi. Jreng. Dari mana kita mendapatkan gambar ini? Gambar ini kita bisa upload, kita taruh di Google Foto. Nah, di Google Foto kita salin alamat gambarnya, tempelkan di sini. Jadi begitulah kira-kira kelebihannya dari S-Lookup. Sebelumnya saya mohon maaf ya, suka ngomongnya pabaliut gitu, S-Lookup jadi VLOOKUP jadi S-Lookup. Tapi mudah-mudahan para sobat memahami ya apa yang saya maksud. Maklumlah suka pagujut gitu sarua jeung pikiran anak gitunya. Sebetulnya pembahasan ini bukan menerangkan S-Lookup itu lebih unggul dari VLOOKUP. Tidak. Itu masing-masing kebutuhan saja gitu, bagaimana Anda memilih. Jadi terserah, karena pilihan itu berat ya, apalagi zaman sekarang gitu tuh mendekati pemilihan berat lah, mau milih partai mana lieur pokoknya mah milih mah. Jadi terserah Anda, pilihan Anda, masalah Anda itu namanya. Jadi kumahanya geus lah segitu cukup pusing di pikiran mah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat, jadi ilmu. Sekian dulu sebelum makin pagujut. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan komen ya. Wassalam.